di luar sana banyak loh profesional ya, bahkan orang-orang Muslim kita ya, teman-teman Muslim, saudara-saudara Muslim kita yang mereka membutuhkan juga tempat kerja ya yang juga dimiliki orang Muslim. Tapi seringkali yang terjadi, yang tersedia milik orang Muslim itu ya hanya perusahaan-perusahaan kecil. Podio, podcast video. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Sobat Mojo, jumpa kembali bersama saya Ilham Pradipta di program Podio. Kali ini di episode Entrepreneur Journey. Dan kali ini kita akan ngobrol sama seorang entrepreneur, termasuk mungkin bisa saya sebut filantropis juga mungkin ya. Karena beliau ini bergerak di bisnis dan juga di kegiatan sosial gitu, Masya Allah. Ini lengkap banget dan pastikan kalian nonton sampai akhir karena beliau sangat inspiratif dan bisa menjadi penambah penyemangat kalian, khususnya yang lagi berbisnis dan juga yang lagi memiliki kegiatan sosial. Tapi sebelum itu, pastikan juga kalian subscribe channel YouTube Muslim Journey dan juga nyalakan notifikasinya dan bagikan ke Sobat Mojo yang lainnya. Kita lanjut ke narasumber kita. Assalamualaikum, Bapak Ahmad Sadat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya. Kita lagi ada di kantor Pak Ahmad Sadat di Asia Vesta. Ya, Strategic Investment. Kalau nama gedungnya ini Amanah Venue. Amanah Venue. Nah, kalian, nanti saya taruh di link deskripsi untuk lokasinya. Ini keren banget, Masya Allah. Tempatnya buat yang mau nikah, ya Pak ya. Sebenarnya nggak cuma nikah aja. Jadi kita ada juga beberapa event dari korporasi perusahaan gitu ya, untuk meeting atau training dan sebagainya. Oh, gitu. Oke. Memang multifunction ya. Oke. Tapi tempatnya keren banget. Saya taruh di link deskripsi Google-nya itu bisa dilihat foto-fotonya. Itu udah sangat akurat insya Allah foto-fotonya. Dan itu banyak reviewnya juga ya, orang-orang yang nikahan di situ. Keren. Recommended ya. Di luar hujan, nanti qadarullah hujan ya. Tapi kalau misalnya nanti ada kesempatan kita buat ngambil gambar venue-nya, nanti akan saya insert di video ini. Tapi sebelum itu kita akan cari tahu dulu, pengen kenal lebih jauh ke Bapak Ahmad Sadat. Pak, mohon izin. Silakan. Saya sempat nyari nih data Bapak di Wikipedia, saya googling. Keluar namanya Ahmad Sadat. Di sini nama lengkapnya Ahmad Makhlus Sadat. Masya Allah. Lahirnya di Malang Pak ya? Lahir di Malang. Saya dari kecil sampai lulus kuliah itu di Malang. Di Malang? Nggak kemana-mana. Oh. Dan saat ini beliau adalah presiden dan founder dari Asia Vesta Strategic Investment. Nah, Pak, sebelum ke sana ya Pak ya. Di sini nih, di Wikipedia disebutkan ada istri satu, Ibu Mas'ula Sika Afiah. Dan sempat ngobrol juga beliau, Ibu lebih akrab dipanggil dengan sebutan Bu Evi Sadat. Dan untuk anak-anaknya ada 4. Terus juga ada, Universitas Brawijaya dan juga SBM ITB. Betul. Ya. Ininya mungkin yang di luar. Apa online? Jadi kita ambil kuliah MBA di ITB, tapi dia itu dual degree dengan Finland, gitu. Ya. Ini online apa memang hybrid atau offline? Bukan. Kita waktu itu beneran kita kuliahnya di Jakarta, di Bandung, sama di Singapura, sama di Finland. Masya Allah. Berapa lama tuh Pak? 2 tahun. Jadi 1 tahunnya di Bandung, Ya. 1 tahunnya di Singapura sama di Finland. Oh, Masya Allah. Berarti semua keluarga ngikut? Oh enggak, saya sendiri gitu. Nah Pak, ini kalau kita lihat tadi kan Bapak sebagai seorang founder dari Asia Vesta. Asia Vesta Strategic Investment tuh kalau kita lihat dari judulnya investment ya, sebuah perusahaan yang menginvestasikan. Mirip nggak dengan venture capital Pak? Agak sedikit berbeda. Mungkin kalau salah satu benchmark kita yang mirip itu adalah Saratoga Capital. Ya, Saratoga itu juga mereka melakukan investasi di beberapa perusahaan, di restructure dan sebagainya, kemudian bisa dibawa untuk go public dan sebagainya. Bedanya adalah kita di Asia Vesta itu fokusnya pada UKM. Jadi kalau Saratoga tadi itu investasinya ratusan miliar atau triliunan bahkan, kalau kita di size yang jauh lebih kecil dari itu. Misi kita adalah mengembangkan UKM, ya, which is itu banyak sekali di Indonesia dan banyak sekali UKM yang kemudian terjebak di level UKM itu seterusnya. Nah, kita ajak beberapa UKM yang cocok untuk kemudian kita invest
dan kita bawa menjadi korporasi. Nah, bedanya kalau Saratoga tadi itu mereka pasti investasinya di korporasi. Sementara kita membawa UKM untuk menjadi korporasi. Kita invest dan kemudian kita bawa untuk go public. Wah, Masya Allah. Small investment, big impact berarti Pak. Betul, ya, insya Allah. Nah, Pak, ini berdirinya tahun berapa Asia Festa itu? Asia Festa itu berdirinya sejak tahun 2008 sebenarnya. Cuman baru aktif itu 2012. Oh, ada jeda 4 tahun berarti ya Pak ya? Sebelum itu hanya menjadi investor pasif saja gitu ya. Tapi baru sejak 2012 kita mulai aktif investasi. Cuman pada saat itu kita berbagai macam jenis investasi pernah kita coba. Ya, mulai dari investasi di saham, investasi di portfolio saham dan sebagainya, kemudian di properti, pernah kita investasi di startup, pernah investasi di perusahaan yang sedang bermasalah gitu ya. Ujung-ujungnya kita sendiri yang kena masalah gitu ya. Atau dan terakhir kita kemudian lebih cocok untuk berinvestasi di UKM ya, perusahaan yang prospeknya bagus gitu ya. Tapi dia masih perlu dijadikan korporasi sedemikian rupa. Salah satu yang berhasil kita invest dan kemudian bisa sampai go public itu adalah PT IDEA Indonesia Academy yang alhamdulillah tahun lalu berhasil go public ya dengan kode IDEA ya IDEA pada bulan September 2021 kemarin gitu. Kita invest sejak tahun 2019 dan alhamdulillah tahun lalu sudah bisa go public. Go public. Di tengah pandemi Covid ya? Betul. Iya, jadi justru di tengah pandemi itu alhamdulillah bisa berjalan lancar. Dan tahun ini rencananya Mas Ilham kita akan membawa 2 investi kita untuk go public juga. Mohon doanya. Ya. Baik. Wah, ini kabar gembira. Mungkin juga buat pemirsa atau sobat Mojo yang nonton gitu ya, punya UMKM ya, dan memiliki sebuah potensi yang besar, mungkin bisa ditawarkan ke Bapak. Boleh. Biasanya kita jajaki dan kemudian kita lakukan. Prosesnya berapa lama Pak? Untuk proses due diligence kurang lebih sekitar 3 bulan. Nah setelah itu kalau kita kemudian cocok gitu ya, itu baru kemudian kita bikin perjanjian untuk melakukan kita investasi, berapa investasi yang kita tanamkan, apa saja yang akan kita lakukan, dan untuk proses itu kurang lebih sekitar 1 tahun untuk restrukturisasinya itu, ya. Cuman ada juga kita kalau memang ternyata kurang dari 1 tahun cukup, ya kita mungkin 6 bulan sampai 1 tahun sudah cukup gitu ya. Nah setelah itu kemudian kita bawa perusahaan itu untuk go public. Ya, IPO biasanya di papan akselerasi. Karena kebetulan sejak tahun 2019 itu pemerintah membuka yang namanya papan akselerasi, yaitu adalah ini kesempatan untuk UKM bisa go public. Jadi UKM pun punya bursa bursa saham ya? Betul. Sebenarnya sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang size-nya mungkin ratusan miliar, triliunan gitu ya. Tapi bursanya sama, cuman ini cara masuknya saja. Ya, yang kalau dulu itu syaratnya itu relatif perusahaan itu harus cukup besar, omsetnya harus ratusan miliar. Tapi sekarang dengan contohnya IDEA Indonesia itu omsetnya cuma 15 sampai 20-an miliar gitu ya. Asetnya kurang lebih ya sekitar 50-an miliar. Itu sudah bisa untuk go public ya. Bahkan kita pada saat masuk ke IDEA Indonesia di tahun 2019, perusahaan ini belum ada PT-nya. Masya Allah. Ya, belum ada PT-nya. Jadi masih yayasan gitu Pak? Apa masih, gimana? Lembaga pendidikan. Ya. Jadi izinnya lembaga pendidikan. Nah, kita yang kemudian membuatkan PT, ya, menyusun strukturnya, menyusun pembukuannya, gitu ya. Tapi pada saat itu kita sudah tahu bahwa perusahaan ini atau bisnis ini prospeknya luar biasa bagus karena Pak Eko pada saat itu sebagai founder dia sudah punya cita-cita untuk menjadi teaching factory, ya. Jadi bukan hanya sekedar penyedia tenaga kerja, bukan hanya sekedar sekolah perhotelan, tapi dia betul-betul ingin menjembatani siswa untuk dididik di IDEA Indonesia dan kemudian disalurkan dan dijamin pasti bekerja. Gitu di bidang perhotelan dan hospitality. Baik, nah nanti mungkin ada waktu kali ya Pak ya saya bisa ngobrol sama Pak Eko tadi, Masya Allah tuh. Itu karena harus ngulik langsung
konsep, sistem dan juga cara pendidikannya gitu. Mungkin kalau bisa dikasih bocoran kurikulumnya bisa ngobrol sama Pak Eko ya. Karena digaranti dapat kerjaan. Betul. Gitu. Bayar pendidikannya berapa Pak tadi Pak? Kita untuk biaya pendidikannya sekitar 20 sampai 25 juta gitu ya. Boarding ya tadi ya. Boarding selama 4 bulan sampai 6 bulan gitu ya. Dan langsung kita tempatkan magang dan kita carikan kerja. Ya. Insya Allah yang terjadi sampai sekarang kita lebih banyak yang partner hotel kita atau agent dari kapal pesiar di luar negeri yang ngantri di tempat kita. Ya. Makanya dapat garanti ya. Betul, karena insya Allah kita memastikan bahwa semua siswa yang kita rekrut itu pasti akan cocok kualifikasinya dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Gitu. Nah, nilai investasi yang Bapak keluarkan untuk India itu kalau boleh tahu berapa Pak? Kita invest kurang lebih sekitar 20 miliar. Oke, sampai akhirnya sampai IPO. Iya. Dari tahun berapa 2019 itu invest 20M, 2021-nya langsung IPO. Betul. Oh, Masya Allah. Jadi ada akselerasi tadi ya, percepatan itu. Nah, kalau yang dua lagi Pak? Tahun ini kita insya Allah akan meng-IPO-kan 2 investi lagi gitu ya. Sayangnya karena kita masih dalam proses, saya sudah bisa menyebutkan Nominal juga nggak bisa disebut ya. Ya, jadi tapi yang satu ini perusahaan developer properti ya, yang memiliki proyek di Bogor gitu ya. Dan satu lagi itu adalah produsen makanan bayi organik. Ya. Nice. Berarti intinya adalah ketika Bapak atau perusahaan Asia Vesta ini ingin menginvestasikan, proses untuk mengecek bibit bebet bobot itu cukup banyak makan waktu ya. Betul, kita memang sangat selektif untuk memilih ya. Jadi sebagai contoh di tahun 2021 kemarin kita melakukan due diligence, pra-due diligence ya, sampai due diligence itu kurang lebih ada 30 perusahaan. Tapi 39 perusahaan kalau nggak salah ya. Tapi yang kita terima cuma 1 kebetulan. Gitu. Ya, apa sih Pak yang 38 itu nggak masuk tuh karena apa gitu? Nomor 1 adalah kenapa dia ingin diinvest oleh kita. Ya, kenapa dia ingin diinvestin? Karena ada juga kenapa dia ingin IPO misalnya. Ya, karena motifnya orang IPO itu juga macam-macam. Mas, jadi ada juga yang orang pingin pingin IPO karena dia saya sudah capek kerja, saya mau jual perusahaan saya. Nah itu nggak masuk kriteria gitu. Oh gitu. Karena kita ingin gitu perusahaan setelah dia go public bukannya berhenti, tapi justru ini adalah salah satu cara untuk mengembangkan perusahaan lebih besar lagi. Ya, bukan kemudian begitu IPO ditinggal gitu ya. Karena banyak juga yang orang kadang-kadang mau IPO tapi terlambat. Mohon maaf nih, ada juga orang yang IPO gitu ya, itu beliau umurnya sudah 60 tahun lebih. Sudah waktunya pensiun. Baru sadar bahwa anak-anaknya itu nggak ada yang nerusin usahanya. Ya, sementara kalau mau dijual begitu saja itu agak susah menjual perusahaan private kan gitu. Akhirnya dia milih IPO. Ya kalau mau yang seperti itu ya bisa aja tapi bukan dengan kita gitu. Kita lebih ingin supaya perusahaan kecil go public itu justru untuk meningkatkan value yang lebih besar lagi. Seperti Idea Indonesia misalnya, dia justru dengan go public dana yang dihimpun tidak terlalu besar sebenarnya, cuma 30-an miliar ya. Tapi exposure yang dia dapat ya itu luar biasa. Justru sekarang ini banyak partner hotel kita atau agensi dari luar negeri yang menganggap kita ini partner, bukan hanya sekedar supplier. Seperti itu, ya, gitu. Nah, itu jadi tujuannya apa, gitu ya. Yang kedua, model bisnisnya. Jadi ada beberapa model bisnis yang cocok memang untuk go public, tapi ada juga yang kurang cocok. Ya, nah itu agak sedikit teknis ya. Jadi kita perlu perdalam. Jadi kadang-kadang itu lebih ke bagaimana going concern dari perusahaan itu sendiri, masa depannya, gitu ya. Jadi bisnisnya itu sendiri itu apakah memiliki prospek yang bagus dan sebagainya, gitu. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya itu adalah karakter dari si pemilik ini, si owner ini, ya.
founder ini karena kita masuk bukan hanya sebagai konsultan Mas, tapi kita sebagai investor. Jadi kita benar-benar ngelihat gitu ya si founder ini karakternya seperti apa, karena kita akan engage dalam waktu yang cukup lama. Kita invest ini bukan investment horizon kita itu kurang lebih 5 tahun minimal. Sehingga kalau kita tidak melihat kita bisa bekerja dalam jangka waktu panjang, itu ya kita bukan masuk kriteria kita. Oke, baik. Kira-kira seperti itu. Jadi 3 poin tadi yang lebih utama ya. Selebihnya nanti di kelas lain lah. Mungkin Pak Sadat harus buka kelas nih. Kelas investment gitu ya. Oke. Tadi menarik banget. Saya sampai mikir tuh. Berarti kalau untuk perusahaan yang baru berjalan Pak, 1 tahun, 6 bulan tuh nggak bisa termasuk kriteria? Bukan masuk kriteria kita. Karena salah satu kriteria kita adalah perusahaan itu ya si foundernya itu ingin untuk berkembang menjadi korporasi. Yang kedua dia sudah mapan. Jadi bisnisnya ini harus sudah mapan dulu karena kita biasanya menyebutkan begini, ada perusahaan itu yang masih UMKM itu ada yang masih baru mulai, ada juga yang perusahaan itu sudah mapan. Jadi sudah mapan ini biasanya itu foundernya itu sudah mulai bisa jalan-jalan, sudah mulai bisa ditinggal. Tapi yang ditinggal itu ya bisnisnya, ya belum menjadi korporasi. Korporasi itu level 3. Ya, korporasi itu adalah level 3. Yang sering kali terjadi, founder itu mereka berbisnis dari awal sekali dari bootstrap, terus kemudian sudah stable di level 2 ini sudah mapan, nggak kemudian dinaikkan lagi menjadi level 3 untuk bisnisnya itu disistemasi sedemikian rupa sebagai perusahaan, sebagai korporasi, bukan hanya sebagai bisnis, ya. Yang itu kemudian bisa menuju ke level 4. Yaitu organisasi yang sudah bisa berjalan dengan sendirinya, sudah bisa professionally manage. Ya, nah kita kadang-kadang cuman berkutat pengusaha kita itu cuman sampai di level 2 aja. Ya, karena level 2 ini biasanya si pengusaha ini sudah cukup kaya biasanya. Oh, udah merasa cukup. Udah merasa cukup, ya. Kadang-kadang mereka sudah cukup kaya dan kemudian ngapain lagi ya? Udah enak ini, ya. Dia berpikir bahwa ini nanti tinggal anak saya nerusin. Ya. Ternyata begitu dia beli, mohon maaf nih kadang-kadang sudah tua, ternyata anaknya nggak mau, gitu ya. Banyak yang terjadi seperti itu. Atau ada juga anaknya yang sebenarnya punya passion bisnis, tapi nggak cocok bidang bisnisnya dengan yang dia ingin tekuni. Ya, banyak ya kita pernah ketemu dengan pengusaha tambak misalnya, ya, wah tambaknya gede bagus gitu ya, diurusi sendiri, anaknya suruh nerusin ternyata nggak minat karena dia lebih minat jadi arsitek. Atau perusahaan kontraktor gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan seringkali terjadi. Padahal kalau kita naikkan perusahaan itu menjadi korporasi, ya, kita sistemize sedemikian rupa sehingga bisa dikelola oleh profesional. Akhirnya yang kita wariskan itu adalah saham perusahaannya. Even anaknya nggak nerusin pun masih bisa, gitu. Ya. Ada satu lagi Mas, jadi tadi levelnya ada level bootstrap, terus kemudian stable, ada level yang sudah systemize, ada yang sudah professionally manage. Yang kelima yang bahkan di Indonesia ini sudah masih jarang sekali, hampir tidak ada, itu adalah perusahaan multinasional. Ya. Nah, naik level 1, 2, 3, ini harus diikuti satu-satu memang. Jadi kalau perusahaan masih step by step. Ya. Perusahaan multinasional itu sudah lebih lagi. Mereka nggak mungkin UKM kemudian multinasional. Mereka harus professionally manage ya, sudah benar-benar bisa dilepaskan dan kemudian dia bisa beroperasi di banyak negara. Ya, kalau di Indonesia mungkin kita bisa sebut Indofood. Itu dia sudah punya pabrik ya multinasional. Tapi selain itu nggak banyak kita bisa sebut ya. Bahkan barang-barang yang kita pakai sehari-hari aja kebanyakan impor. Handphone ini impor. Ini impor, jam sana juga impor. Ya, semua peralatan yang ada di sini itu impor. Ya, sehingga gimana kita mau menguasai dunia gitu loh ya. Kalau kemudian semua barang-barang jadi kita itu impor, ya, gimana mata uang kita akan menguat gitu loh. Kalau pada akhirnya barang-barang yang kita pakai sehari-hari, yaitu semuanya impor, kan gitu. Ya, jadi kesadaran inilah yang juga kita berusaha bangun di kalangan pengusaha kita di Indonesia. Wah, Masya Allah Pak, keren banget. Pak, mohon izin, saya mau mundur sedikit mengenai Asia Vesta Strategic Investment ini Pak.
alasannya Pak, alasan kenapa Bapak mendirikan ini, why-nya itu apa gitu? Jadi seperti yang tadi saya ceritakan, saya ini memang dari dulu itu memang orang keuangan. Ya. Jadi kebetulan saya sendiri tidak pernah membangun usaha dari nol. Yang ada adalah saya pernah mewarisi usaha usaha mapan level 2 tadi itu, ya, bisnis level 2 yang sudah mapan, tapi UKM, ya, yang alhamdulillah pada saat itu usahanya adalah pengepul kulit, ya, yang kemudian kita bisa kembangkan sampai menjadi eksportir, terus kemudian kita kembangkan jadi bisnis yang lain. Tapi passion saya itu sebenarnya di finance-nya, di keuangannya, gitu loh. Ya, jadi saya memang tertarik untuk pada akhirnya itu tertarik tentang restrukturisasi keuangan legal dan sebagainya, gitu. Nah, sehingga sejak kita pernah mengelola perusahaan dari perusahaan keluarga tadi itu dari tahun 98 waktu itu kemudian kebetulan ayah saya sudah meninggal, kita lanjutkan bersama keluarga dan kemudian usaha dari asalnya kulit sapi kemudian bisa menjadi penggemukan sapi, kemudian alhamdulillah bisa menjadi salah satu perusahaan yang besar di bidang penggemukan sapi, ya. Tapi sejak tahun 2012 akhirnya passion saya itu adalah di keuangan sebenarnya. Itulah kemudian saya mulai terjun di bidang investasi. Oh, Masya Allah. Jadi spiritnya itu malah membantu juga Betul. para UMKM untuk go public, Ya. dan bisa mengajak orang-orang itu membersamai berbagi manfaat. Betul, karena sekali lagi gitu ya, kalau kita pengusaha kita itu hanya berpikir ya yang penting saya cukup, ya itu level 2 macetnya, gitu loh. Ya, tapi padahal yang bisa kita lakukan dengan kita menjadi korporasi level 3, level 4, di luar sana banyak loh profesional, ya, bahkan orang-orang Muslim kita, ya teman-teman Muslim, saudara-saudara Muslim kita yang mereka membutuhkan juga tempat kerja, ya, yang juga dimiliki orang Muslim. Tapi seringkali yang terjadi, yang tersedia milik orang Muslim itu ya hanya perusahaan-perusahaan kecil, ya. Kenapa nggak kita kemudian juga berusaha berpikir untuk mendirikan perusahaan besar juga, ya, sehingga bisa menjadi sarana bagi baik itu profesional ataupun orang-orang di luar sana yang insya Allah kita dengan semakin besar perusahaan kita, ya kita juga bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Masya Allah, Masya Allah. Nah, baik Sobat Mojo nih, ini kita ngomongin masalah manfaat ya, dan tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Sadat. Ternyata kan tadi sempat saya sampaikan juga di depan kalau beliau ini kan filantropis, social planner juga gitu. Nah, ini ada beberapa sebutnya apa ya Pak ya, yayasan atau lembaga gitu ya, yang Pak Sadat dan juga istri berserta keluarga tuh kelola. Nah, ini boleh disebutin nggak apa-apa aja Pak? Saya nggak hafal, saya baru tahu satu yang kemarin doang tuh. Iya, kebetulan kita punya beberapa yayasan gitu ya. Yang pertama adalah Sadat Foundation Indonesia. Ini lebih sebagai lembaga yayasan donor kita lah gitu. Jadi kita banyak membantu kegiatan-kegiatan sosial, baik itu yang kita kelola sendiri ataupun dikelola oleh pihak lain. Ya, dan ini merupakan saluran CSR dari Asia Vesta Strategic Investment. Gitu ya, Sadat Foundation Indonesia. Yang kedua kita memiliki Yayasan Rumah Quran Amanah. Ini yang di belakang tadi itu, ya itu itu lembaga pendidikan Quran ya untuk pemula sampai tahfidz gitu ya, yang baik untuk anak-anak ataupun untuk dewasa gitu ya. Alhamdulillah sudah berjalan 10 tahun ini. Gitu. 10 tahun Pak. Ya, terus kemudian yang berikutnya itu adalah kita punya Alisha Foundation. Jadi Alisha Foundation ini kebetulan didirikan setelah anak saya yang terakhir itu meninggal dunia di usia 8 bulan gitu ya. Kegiatannya ada 2. Yang pertama kita punya warung berkah. Warung berkah ini setiap hari di depan kantor kita ya, ini menjual nasi bungkus harganya 5.000. Menu apapun? Menunya macam-macam, tiap hari berganti. Yang ini bukan kita masak sendiri Mas, tapi kita beli dari supplier ya. Jadi dengan harga 15.000. Jadi alhamdulillah kita bisa untung 10.000 tiap hari. Masya Allah, bahasanya untung 10.000 ya. Kita alhamdulillah tiap hari nonstop sejak sudah setahun lebih ini ya, kita nonstop 100 bungkus setiap hari. 100 porsi setiap hari.
ya, non-stop setiap hari gitu ya. Kecuali Lebaran. Ya, Lebaran soalnya suppliernya minta libur gitu. Kalau yang butuh makan sih tetap ada gitu sebenarnya. Kendala bukan kendala ya. Jadi intinya di supplier ya Pak ya. Betul gitu. Jadi kita beli dari supplier, kita nggak masak sendiri karena kita ingin juga memberdayakan UMKM di sekitar kita. Gitu ya. Jadi mereka bisa supply ke tempat kita seleksi, makanannya harus enak. Makanannya kriterianya gampang aja. Pokoknya saya harus suka. Oh gitu. Jadi QC-nya di Bapak. Ya, jadi karena kita menjual judulnya. Ya walaupun harganya cuma 5.000 tapi kita menjual gitu loh. Jadi harus enak gitu ya. Kemudian yang terakhir dari Alisha Foundation juga gitu ya, di bawah Alisha Foundation kita memiliki rumah singgah Alisha. Seperti yang kemarin Mas sempat lihat di dekat Rumah Sakit Harapan kita. Ya, itu kita memiliki 12 rumah dengan 12 kamar yang kita sewakan gratis untuk penderita anak-anak pasien Rumah Sakit Harapan kita ya, pasien anak Rumah Sakit Jantung Harapan kita yang mereka menderita kelainan jantung bawaan. Jadi mereka banyak sekali yang dari luar kota dan luar pulau. Mereka biaya pengobatannya sudah gratis BPJS gitu ya, tapi mereka tetap butuh tempat tinggal. Yang kadang-kadang karena keterbatasan mereka itu terpaksa tinggal di masjid, kadang-kadang di parkiran dan sebagainya yang tidak layak gitu ya Pak ya? Nggak layak sama sekali, dan bahkan kadang-kadang terjadi juga kehilangan barang dan sebagainya, atau malah karena tempat yang tidak layak mereka malah sakit orang tuanya, kasihan sekali. Itu kita sediakan gratis untuk mereka dengan rekomendasi dari Rumah Sakit Harapan kita. Kebetulan anak saya Alisha itu meninggal di usia 8 bulan itu juga di Rumah Sakit Harapan kita karena kelainan jantung. Jadi ada 5 aktivitas sosial dari Pak Sadat ya dan keluarga. Ini Masya Allah, nanti mungkin saya akan taruh linknya satu-satu di bawah. Silakan. Atau ada beberapa link yang memang merefer ke tadi Sadat Foundation. Ya. Terus juga ada yang Rumah Quran Rumah Quran Amanah. Rumah Quran Amanah. Terus Warung Berkah ya, sama Rumah Singgah Alisha. Ada 4 gitu. Ya. Tadi kayaknya ada satu lagi. Yang satu lagi itu nama yayasannya. Oh, nama yayasannya. Oke. Jadi ada 4 kegiatannya, Masya Allah. Nah ini itu berjalannya juga udah lama ya. Tadi yang untuk Warung Berkah itu udah 1 tahun. 1 tahun. Rumah Singgah Alisha juga 1 tahun. Kalau Rumah Quran Amanah sudah 10 tahun. Iya. Itu semua berjalan karena ada donasi dari orang lain atau memang dari pribadi CSR-nya Asia Vesta, Pak? Inisiasinya dari kita. Gitu ya. Jadi intinya kita tidak menunggu donasi dari orang lain, tapi kita dengan senang hati akan menerima donasi dari siapapun yang ingin untuk berkontribusi ya. Karena pada dasarnya kita yakin bahwa donasi dari siapapun ya, dan kita menyalurkannya bisa jadi pahalanya jauh lebih besar daripada uang yang saya keluarkan dari kantong saya sendiri. Ya. Kemana Pak? Donasinya kemana Pak? Jadi kita memiliki beberapa akun gitu ya, account. Jadi mulai dari Sadat Foundation sama Rumah Quran Amanah, atau dari Warung Berkah dan Rumah Singgah Alisha, itu masing-masing nanti bisa. Oke, nanti saya taruh di link deskripsi. Kalian tinggal pilih ya mau kemana. Oh ternyata gue pengen dukung anak-anak yang sakit jantung nih, nah itu ada di bawah. Yeah. Pengen ikutan ngasih makan orang juga ya, donasinya itu ke Warung Berkah. Mau support yang Rumah Quran itu support juga. Banyak Masya Allah. Masya Allah. Nah Pak, ini kayaknya udah lebih dari setengah jam ya. Masya Allah ya. Ngobrol nggak berasa gitu. Jadi tadi Bapak juga udah menjelaskan mengenai bisnis Bapak. Terus juga ada sosial activity-nya juga ya, filantropis-nya. Nah 5 tahun ke depan nih Pak, saya mungkin ngomongnya 5 tahun ke depan. Kira-kira dari Pak Ahmad Sadat sendiri nih, apa yang akan terjadi di kehidupan Bapak? Atau Bapak akan ada sesuatu gitu? Bapak buka yayasan lagi, ada perusahaan lagi, atau Bapak ada target-target tertentu yang mungkin Bapak bisa sharing buat orang-orang tuh makin termotivasi dengan impian Bapak gitu? Saya ingin sebenarnya ini bertolak dari bahwa ingin memberikan manfaat yang lebih besar. Bukan lagi, ya Alhamdulillah kalau cukup gitu ya, itu sudah beberapa belas tahun yang lalu insya Allah saya sudah Alhamdulillah mempunyai kehidupan yang cukup. Tapi ada satu periode di mana saya merasa bahwa ini saya terus apa lagi gitu ya.
Nah, akhirnya ada satu titik di mana kita mulai mengembangkan kegiatan sosial, filantropi dan sebagainya. Termasuk kemudian belakangan ini ya Asia Festa sendiri itu merupakan salah satu bentuk aktualisasi diri dari kita, gitu ya. Dan saya bercita-cita bahwa Asia Festa ini akan menjadi salah satu perusahaan besar. Ya, kalau sekarang ya cukup besar tapi kurang besar menurut saya. Dan akan go public di bursa sehingga kita bukan hanya membawa anak perusahaan atau investi kita untuk go public, tapi Asia Festanya sendiri juga harus memberikan contoh, ya, memberikan contoh bahwa kita sendiri juga bisa go public, bisa IPO, insya Allah di tahun 2025. Ya, jadi tujuannya bukan itu tadi. Jadi kita ingin walk the talk, ya, kita ingin apa yang kita sampaikan kepada investi, kepada anak perusahaan itu bahwa kita sendiri juga mempersiapkan diri loh. Ya, yang kedua kita yakin gitu ya bahwa dengan menjadi perusahaan yang besar kita akan bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar lagi, gitu. Ya, jadi itu kira-kira yang kita inginkan. Ya. Lain-lainnya tentu saja nanti sambil jalan nanti ada aja yang tahu-tahu kemudian kita ingin kerjakan, kita ingin kembangkan, dan tentu saja itu tidak lepas dari nggak semuanya itu dari saya sendiri, nggak semuanya, tapi juga banyak sekali itu kontribusi dari teman-teman, karyawan, relawan-relawan kita itu yang alhamdulillah cukup banyak untuk yang berkontribusi di baik itu di perusahaan ataupun di yayasan-yayasan kita. Masya Allah. Luar biasa kan Sobat Mojo, nggak salah. Berarti kan tadi saya ngomong inspiratif, terus juga nambah motivasi kita gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang lagi punya usaha, dari mulai punya usaha terus bisa dana CSR-nya beralih ke yayasan dan bisa memberikan manfaat banyak kepada masyarakat lebih luasnya lagi gitu. Nah baik Pak, closing statement. Kalau saya biasanya tuh kalau lagi ngobrol sama orang tuh pengen ada sesuatu quotes gitu ya yang bisa disampaikan kepada penonton, sebuah arahan atau ajakan atau nasihat gitu ya kepada para yang nonton Pak. Silakan Pak, bisa ngadep ke kamera. Mungkin prinsip hidup saya gitu ya, dan ini sangat ditekankan oleh ibu saya almarhum gitu ya, itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat, semakin banyak manfaat kepada orang lain. Jadi kadang-kadang untuk menuju ke sana kita memang harus cukup dengan diri kita sendiri, ya. Nah, tapi itu harus jadi cita-cita. Karena kalau nggak jadi cita-cita, ya, kadang-kadang kita cuma sibuk untuk ya udah cukup untuk saya sendiri, cukup untuk keluarga saya. Padahal banyak potensi yang bisa kita kembangkan, yang insya Allah kalau kita bercita-cita untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya buat orang lain, ya insya Allah akan suatu ketika tercapai. Entah bagaimana caranya. Masya Allah. Baik Pak Ahmad Sadat, terima kasih atas waktunya. Di tengah kesibukan Bapak sudah meluangkan waktu nih untuk ngobrol, ngasih sebuah motivasi buat saya pribadi, inspirasi, dan juga mungkin networking buat teman-teman juga nih yang nonton. Mungkin baru pada tahu ada Asia Festa dan ternyata mungkin ada kemungkinan nih UMKM-nya bisa didanai dan lain sebagainya gitu. Linknya saya taruh di bawah. Mungkin itu aja Sobat Mojo, terima kasih atas atensinya teman-teman juga, dan jangan lupa untuk share juga nih, siapa tahu teman kalian ada yang punya usaha dan butuh investasi atau pengen cek sama Pak Ahmad Sadat bebet bobotnya, nah itu monggo banget. Atau juga mau join menjadi bagian dari foundationnya Pak Ahmad Sadat, itu monggo banget, ada di bawah di link deskripsi untuk nomor rekening dan lain sebagainya. Kalian mau support kemana silakan aja, tinggal pilih. Terus apa lagi ya, nah kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Jadi pastikan kalian subscribe channel YouTube-nya Muslim Journey, aktifkan notifikasinya dan bagikan kepada yang lain. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.